Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Adi Perdana Ramadan, NPM 1622. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengukuran dan Perencanaan Produktivitas dengan menggunakan metode American Productivity Center atau APC di PT Loka Refactory Wirajatim. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari skripsi saya yaitu PT Loka Refactory Wirajatim merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen dan batu tanabi. Permasalahan yang ada di PT Loka Refactory Wirajatim selama ini kurang fokus pada pengukuran produktivitasnya, hanya lebih fokus pada laporan hasil keuntungan. Apabila sudah untung, maka perusahaan tidak mempertimbangkan pengukuran produktivitasnya. Di era sekarang, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mengukur produktivitasnya. Hal itu membuat perusahaan sudah selayaknya fokus terhadap pengukuran produktivitas, yang mana hasil pengukuran tersebut terperinci, yang terdiri dari hasil indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga yang didapat melalui harga output dan harga input seperti utilitas energi, bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Agar perusahaan dapat menghasilkan tingkat produktivitas yang maksimal, maka akan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode American Productivity Center atau APC. Rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana pengukuran dan perencanaan produktivitas menggunakan metode American Productivity Center atau APC di PT Loka Refactory Wirajatim. Kemudian untuk batasan masalah yang pertama yaitu penelitian yang dilaksanakan bulan Maret 2020 di PT Loka Refactory Wirajatim. Kemudian yang kedua, periode pengukuran yang digunakan dari data bulan Januari 2018 hingga bulan Desember 2019 atau dengan waktu interval 2 tahun. Kemudian variabel input yang digunakan dalam pengukuran adalah input tenaga kerja, bahan baku, utilitas energi, dan modal. Kemudian variabel output yang diteliti yaitu semen tanabi dan batu tanabi. Kemudian untuk hasil pengukuran produktivitas berupa indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga. Kemudian untuk asumsi-asumsi yang digunakan, yang pertama yaitu kondisi alat yang digunakan oleh perusahaan dalam keadaan baik dan komposisi campuran bahan baku untuk produksi antar tipenya tidak berubah. Kemudian periode yang digunakan sebagai dasar atau patokan asumsi adalah bulan Januari 2018, di mana periode tersebut merupakan periode awal dilakukannya pengukuran. Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengetahui hasil pengukuran dan perencanaan produktivitas dengan menggunakan metode American Productivity Center atau APC di PT Loka Refactory Wirajatim. Lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasinya berlokasi di PT Loka Refactory Wirajatim, Surabaya. Kemudian untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 hingga data yang dibutuhkan tercukupi. Identifikasi variabel. Untuk variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi berubahnya variabel terikat, di mana yang termasuk variabel bebas di sini yaitu output produk batu tanabi dan semen tanabi, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan utilitas energi. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas, yang mana termasuk variabel terikat di sini yaitu indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu mulai, kemudian melakukan tinjauan pustaka dan survei lapangan, kemudian melakukan identifikasi variabel, setelah itu melakukan pengumpulan data, yang mana data itu berupa data output semen tanabi dan data output batu tanabi, kemudian data input tenaga kerja, data input bahan baku, data modal, dan data utilitas energi. Setelah itu dilakukannya pengolahan data. Kemudian menghitung indeks produktivitas dan indeks profitabilitas, setelah itu menentukan indeks perbaikan harga, kemudian melakukan evaluasi produktivitas perusahaan, kemudian melakukan perencanaan produktivitas perusahaan, kemudian melakukan hasil dan pembahasan, setelah itu kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan ini untuk hasil indeks produktivitas dan indeks profitabilitas. Di sini saya akan menjelaskan hasil indeks produktivitas terlebih dahulu. Untuk hasil indeks produktivitas pada input tenaga kerja didapatkan sebesar 63,7, yang mana hasil 63,7 merupakan hasil pembagian dari 56,71 dengan 89,03, yang mana 56,71 merupakan hasil pembagian dari biaya output total pada tahun 2019, yang mana biaya tersebut sebesar Rp227.834.354.110 kemudian dibagi dengan biaya input tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar
Rp4.017.420.000. Kemudian untuk hasil 89,03 didapatkan dari pembagian antara biaya output total pada tahun 2018 sebesar Rp357.681.645.350 yang dibagi dengan biaya input tenaga kerja pada tahun 2018 sebesar Rp4.017.420.000. Kemudian rumus yang sama berlaku pada input yang lain seperti input bahan baku yang mana hasil indeks produktivitasnya sebesar 79,9. Kemudian untuk utilitas energi sebesar 53,7. Setelah itu input modal sebesar 81,2. Kemudian untuk produktivitas total sebesar 78,6. Kemudian untuk indeks profitabilitasnya didapatkan pada input tenaga kerja sebesar 54,6. Yang mana untuk hasil 54,6 merupakan hasil pembagian antara 0,59 dibagi dengan 1,08, yang mana untuk 0,59 ini merupakan hasil pembagian antara biaya output total pada tahun 2019 sebesar Rp212.082.116.130. Kemudian dibagi dengan biaya output total pada tahun 2018 sebesar Rp357.681.645.350. Kemudian untuk indeks 1,08 ini merupakan pembagian antara biaya input tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar Rp4.338.900.000 dibagi dengan biaya input tenaga kerja pada tahun 2018 sebesar Rp4.017.420.000. Kemudian rumus yang sama juga berlaku pada input yang lain seperti input bahan baku yang mana hasilnya sebesar 66,3, kemudian utilitas energi sebesar 49,6, kemudian input modal sebesar 75,6 dan profitabilitas totalnya sebesar 68,6. Kemudian indeks perbaikan harga. Untuk indeks perbaikan harga untuk input tenaga kerja didapatkan sebesar 0,86, yang mana 0,86 ini didapatkan dari pembagian antara 54,6 dibagi dengan 63,7. Kemudian untuk bahan baku sendiri didapatkan sebesar 0,83, utilitas energi sendiri sebesar 0,92, input modal sebesar 0,93 dan input total sebesar 0,87. Pembahasan pada analisa tingkat produktivitas yang mana terjadi banyak penurunan pada input, yaitu input utilitas energi yang mengalami penurunan terbesar dengan menurun sebesar minus 46,3%. Hal itu disebabkan karena perbandingan harga utilitas energi dari tahun 2018 meningkat pada tahun 2019 dengan perbandingan harga output yang menurun pada tahun 2019. Kemudian untuk input tenaga kerja pun juga ikut menurun sebesar minus 36,3%. Itu dikarenakan oleh perbandingan upah tenaga kerja yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2019 dibandingkan dengan harga output yang semakin menurun pada tahun 2019. Kemudian ada bahan baku yang menurun sebesar minus 20,1%. Dan yang terakhir, modal mengalami penurunan sebesar minus 18,8. Kedua faktor ini dipengaruhi oleh perbandingan harga masing-masing input yang menurun pada tahun 2019 dibandingkan dengan harga output yang juga ikut menurun pada tahun 2019. Dengan kondisi tersebut, produktivitas total pun juga ikut menurun sebesar minus 21,4%. Itu dikarenakan perbandingan harga konstannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga ikut menurun. Karena menurut Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri tahun 2019 bahwa jika hasil perbandingan harga output dan harga input meningkat pada tahun berikutnya, maka hasil perubahannya akan positif. Kemudian untuk pembahasan analisa tingkat profitabilitas, yang mana didapatkan bahwa input tenaga kerja menurun sebesar minus 45,4%. Hal ini dikarenakan perbandingan upah tenaga kerja yang meningkat dibandingkan dengan harga output yang semakin menurun. Begitu juga dengan input bahan baku yang menurun sebesar minus 33,7%. Itu dikarenakan perbandingan harga input bahan baku yang menurun dengan perbandingan harga output yang ikut menurun juga. Sedangkan untuk input utilitas energi juga ikut menurun sebesar minus 50,4%. Itu dikarenakan harga utilitas energi pada tahun 2018 malah meningkat pada tahun 2019. Berbanding terbalik dengan harga output yang menurun pada tahun 2019. Kemudian untuk input modal sendiri
menurun sebesar minus 24,4%. Ini dikarenakan perbandingan harga input bahan baku yang menurun. Ini dikarenakan perbandingan harga input modal yang menurun dengan perbandingan harga output yang ikut menurun juga. Hal itu mempengaruhi input profitabilitas total yang menurun sebesar minus 31,4%. Ini disebabkan karena perbandingan harga input total yang menurun dengan perbandingan harga output yang ikut menurun juga. Karena menurut Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri tahun 2019 bahwa jika hasil perbandingan output dan input menurun, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian pembahasan analisa indeks perbaikan harga. Bisa dilihat bahwa indeks perbaikan harga tenaga kerja sebesar 0,86 dengan upah tenaga kerja yang meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh besaran indeks perbaikan input tenaga kerja, mengakibatkan penurunan produktivitas sebesar minus 36,3 dan mengurangi profitabilitas perusahaan sebesar minus 45,4. Kemudian untuk input bahan baku, indeks perbaikan harganya sebesar 0,83. Hal itu dipengaruhi oleh menurunnya produktivitas sebesar minus 20,1 dan profitabilitas sebesar minus 33,7. Kemudian untuk input utilitas energi, indeks perbaikan harganya sebesar 0,92. Itu dikarenakan produktivitasnya menurun sebesar minus 46,3 dan profitabilitasnya menurun sebesar minus 50,4. Kemudian untuk indeks perbaikan modal meningkat 0,93. Itu dikarenakan turunnya produktivitas sebesar minus 18,8 dan profitabilitas sebesar minus 24,4. Dari semua faktor di atas didapatkan bahwa indeks perbaikan dari input total sebesar 0,87, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan produktivitas total dan profitabilitas total sebesar minus 21,4 dan minus 31,4. Hal itu dikarenakan output yang dihasilkan pada tahun 2019 malah menurun dari output yang dihasilkan pada tahun 2018. Kemudian untuk evaluasi produktivitas, didapatkan bahwa evaluasi pada output yaitu pemesanan output yang dihasilkan perusahaan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan permintaan customer yang berkurang pada tahun berikutnya sehingga mempengaruhi volume produksi. Kemudian evaluasi pada input tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan merupakan tenaga kerja yang sudah lama dan tidak pernah adanya penambahan tenaga kerja. Kemudian tidak disiplinnya dalam bekerja, kurang cepat dalam bekerja. Kemudian untuk evaluasi pada bahan baku, pengendalian bahan baku yang bergantung dengan volume penjualan output setiap tahunnya. Sehingga jika volume penjualan output menurun, maka pemakaian bahan baku juga ikut menurun. Kemudian evaluasi terhadap utilitas energi. Pemakaian energi yang kadang berlebihan dan tidak sesuai dengan aktivitas yang ada, termasuk untuk aktivitas lembur yang kadang harus mengeluarkan energi listrik sebesar mungkin. Mengakibatkannya daya penggunaan energi meningkat setiap tahunnya. Kemudian untuk evaluasi pada modal yang dikeluarkan bergantung dengan volume penjualan output setiap tahunnya. Sehingga jika volume penjualan output menurun, maka modal akan ikut menurun. Untuk perencanaan produktivitas, yang pertama dari perencanaan output sendiri, ditargetkan pada tahun 2020 perencanaan volume penjualannya ditargetkan di kisaran angka 250 miliar. Perusahaan perlu meningkatkan daya jualnya seperti dilihat pada tabel 4.18, yang mana untuk periode penjualan dari Januari hingga Mei 2020 didapatkan sebesar 94 miliar 246 juta 273.100 rupiah. Hal itu bercermin pada penjualan pada tahun 2019 yang mana sebesar 212 miliar 82 juta 116.130 rupiah dengan kisaran harga penjualan Januari hingga Mei 2019 sebesar 94.367.601 rupiah. Dengan begitu, perusahaan perlu meningkatkan biaya volume hasil penjualan sebesar 250 miliar. Kemudian untuk perencanaan pada input tenaga kerja, perusahaan perlu melakukan adanya penambahan tenaga kerja atau regenerasi terhadap tenaga kerja yang sudah berumur kurang lebih 30 orang. Khususnya untuk pegawai tetap dan pegawai kontrak. Kemudian perlu memberi peringatan dengan pemotongan gaji minimal 5%. Itu dikarenakan apabila tenaga kerja melanggar aturan, kurang produktif atau tidak disiplin. Selain itu, jika tenaga kerja melakukan peningkatan dalam bekerja dan membantu perusahaan meningkatkan profitnya, maka perlu adanya pemberian bonus maksimal 5%.
Hal itu agar uang karyawan tidak menetap di perusahaan karena dikhawatirkan akan masuk ke biaya input yang lainnya. Kemudian untuk perencanaan pada input bahan baku. Perusahaan perlu meningkatkan strategi penjualan pada tahun 2020 agar dapat meningkatkan penjualannya. Dengan begitu perusahaan perlu meningkatkan penggunaan bahan baku dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Karena berdasarkan data tahun 2019 yang mana hasil penjualannya sebesar 212 miliar 82 juta 116.130 rupiah dengan biaya penggunaan bahan baku sebesar 31 miliar 839 juta 732.200 rupiah. Jika target penjualan pada tahun 2020 ditargetkan 250 miliar, maka untuk biaya pengendalian bahan baku ditargetkan minimal sebesar 33 miliar. Kemudian untuk perencanaan pada utilitas untuk energi sendiri pada tahun 2020 ditargetkan untuk listrik penggunaannya sebesar 15.000 hingga 25.000 kW. Kemudian untuk air sendiri sebesar 1.000 hingga 2.000 meter kubik. Kemudian untuk gas sendiri penggunaannya minimal 10.000 hingga yang maksimal 22.000 meter kubik. Itu bisa dilihat pada tabel 4.21 hingga 4.23. Kemudian untuk perencanaan pada modal sendiri. Untuk modal sendiri ditargetkan pada tahun 2020 harus berkisar di atas 25 miliar. Agar modal tidak turun, perusahaan perlu meningkatkan volume penjualannya seperti tadi, yaitu di kisaran angka 250 miliar guna membantu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dengan dilakukannya perencanaan tersebut, maka produktivitas PT Loka Refractory Wirajati pada tahun 2020 akan meningkat lebih dari 100. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pemesanan terhadap output yang dihasilkan perusahaan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan permintaan dari customer yang berkurang pada tahun berikutnya, sehingga mempengaruhi volume produksi seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.14 dan 4.15, yang mana untuk perubahan kuantitas output input terhadap produktivitas menurun sebesar minus 36%. Kemudian kuantitas output input terhadap profitabilitas menurun hingga minus 41%. Kemudian pada tenaga kerja sendiri, yang mana untuk kuantitas output inputnya terhadap produktivitas tidak mengalami perubahan sebesar 0%. Kemudian kuantitas output input terhadap profitabilitasnya hanya meningkat sebesar 8%. Kemudian untuk bahan baku sendiri, kuantitas output inputnya terhadap produktivitas menurun sebesar minus 20%. Kemudian untuk kuantitas output input terhadap profitabilitas menurun sebesar minus 11%. Sedangkan pemakaian energi sendiri bisa dilihat pada tabel 4.14 dan 4.15, yang mana untuk kuantitas output input terhadap produktivitas dan profitabilitas meningkat sebesar 19%. Sedangkan untuk modal sendiri, kuantitas output input terhadap produktivitas dan profitabilitas menurun sebesar minus 22%. Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan metode American Productivity Center atau APC, dapat disimpulkan bahwa produktivitas dan profitabilitas perusahaan PT Loka pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini tidak lepas dari strategi pemasaran produk yang kurang baik hingga pemakaian masing-masing input yang tidak disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini. Kemudian saran yang pertama yaitu perusahaan perlu meningkatkan strategi pemasaran agar output yang dijual dapat meningkat pada angka 250 miliar untuk tahun 2020. Kemudian perlu adanya penambahan tenaga kerja atau regenerasi kurang lebih 30 orang khususnya untuk pegawai tetap dan pegawai kontrak. Kemudian perlu adanya peringatan dengan pemotongan gaji 5% jika tenaga kerja melanggar aturan atau tidak disiplin. Kemudian perlu adanya pemberian bonus maksimal 5%, yaitu dikarenakan jika tenaga kerja dapat meningkatkan profit perusahaan. Kemudian untuk saran untuk pemakaian bahan bakunya untuk tahun 2020 untuk bahan baku minimal harus berkisar di angka 33 miliar penggunaannya. Kemudian untuk energi sendiri untuk penggunaannya pada tahun 2020 untuk listrik 15.000 hingga 25.000 kW, dan kemudian untuk air kisaran 1.000 hingga 2.000 meter kubik, gas 10.000 hingga 22.000 meter kubik. Kemudian untuk modal sendiri pada tahun 2020 perlu ditargetkan di kisaran angka 25 miliar.
Agar modal tersebut tidak turun, maka perlu meningkatkan volume penjualan hingga 250 miliar guna membantu peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.